Shalom, selamat hari Jumat teman-teman semua. Bagaimana kabarnya? Aku harap semuanya baik-baik saja ya. Nah, hari ini kita kembali di ibadah bersama. Walaupun secara online, tentunya tidak mengurangi semangat dan rasa sukacita kita untuk beribadah kepada Tuhan ya. Sebelum ibadah dimulai, aku mau ingatkan untuk tetap mengambil sikap seperti kita sedang beribadah di sekolah ya. Jadi, gunakan pakaian yang rapih, siapkan Alkitabnya, dan bersikap duduk yang sopan ya. Sebelum ibadah ini dimulai, aku mau memberikan waktu untuk teman-teman semua mengambil saat teduh. Baik, jika sudah, aku mau ajak kita semua untuk bangkit berdiri dan bernyanyi dari PKJ 242, Seindah Siang Disinari Terang. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan sorgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Cara Tuhan mengasihiku. Cara Tuhan mengasihiku. Baik, kita akan masuk ke ibadah kita. Sebelum memulai, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa kami yang di sorga, yang tidak pernah lupa mengasihi dan menyertai kami sepanjang waktu. Bapa, pada hari ini kami mengucap syukur atas berkat dan karunia yang telah Engkau berikan kepada kami sepanjang waktu. Bapa, biarlah ibadah yang kami lakukan hari ini boleh berjalan dengan lancar, sehingga tidak ada halangan, mulai dari awal, pertengahan, hingga akhir acara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami yang hidup, kami ingin memulai ibadah hari ini. Haleluya, amin. Sekarang aku mau ajak kita semua menyiapkan Alkitab kita. Kita akan membaca Mazmur 83 ayat 12-13. Yang berbunyi demikian. Mazmur 86 ayat 12-13. Aku hendak bersyukur kepadamu, ya Tuhan, Allahku, dengan segenap hatiku, dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setiamu besar atas aku,
dan Engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Shalom anak-anak dan siswa-siswi SMP Tugu Bakti yang kami kasihi. Sebelum membaca dan merenungkan firman kita pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa, segala puji, syukur, hormat, dan pujian hanya kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur kami boleh ada sebagaimana kami ada pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang boleh kami terima setiap harinya. Dan khusus hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati dan urapi kami sehingga kami boleh mendengarkan firman ini dengan baik ya Tuhan Yesus. Bapa, dalam penyertaan Roh Kudus-Mu kami mohon Engkau yang menyertai hamba-Mu ini untuk memberikan firman-Mu dan agar kami dapat merenungkannya. Jika lebih baik lagi, kami bisa melakukannya dan menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, hanya di dalam tangan pengasihan-Mu, sertai dan iringi. Amin. Baik anak-anak,
Mari kita buka Alkitab kita di Yesaya 43 ayat yang ke-19. Hanya satu ayat saja, oke? Saya berikan waktu untuk siswa dan siswi semua untuk membuka kitabnya di Yesaya 43 ayat yang ke-19. Kita akan baca firman ini secara bersama-sama. Sudah? Sudah siap ya? Oke. Kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. Oke? 1, 2, 3. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Baik. Melalui firman ini saya diingatkan tentang nilai-nilai yang ditanamkan di Apendik GPIB, secara khusus di SMP Tugu Bakti ini. Apa itu? Nilai-nilai Apendik yang ditanamkan adalah kita juara. Apa itu kepanjangannya, Pak, dari kita juara? Ada kasih, ada tanggung jawab, ada jujur, kreatif, dan rajin. Sungguh baik, bukan? Singkatan ataupun nilai-nilai yang ditanamkan oleh sekolah ini. Tuh. Tapi apakah nilai-nilai itu masih bisa dilakukan, masih berlaku di tengah-tengah pandemi ini? Apakah kita bisa menerapkan kasih? Apakah kita bisa jujur? Apakah bisa tetap bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas sekolah misalnya? Apakah kita bisa kreatif untuk memberikan pembelajaran khusus bagi guru-guru ini ya? Apakah kita bisa terus rajin? Itu pertanyaan-pertanyaan yang muncul ketika di masa pandemi ini. Benar-benar sesuai gitu. Maksudnya kenapa saya bandingkan antara nilai-nilai yang Apendik tanamkan kepada kita dan masa pandemi ini. Benar-benar sesuai gitu ya. Kita dituntut tetap memberikan kasih, bisa itu support, doa, bantuan materi ataupun moral ya. Di masa pandemi ini kita dituntut juga untuk senantiasa bertanggung jawab, walaupun pekerjaan kita lebih banyak dilakukan secara online tanpa ada yang mengawasi ya. Kita juga dituntut untuk jujur, kreatif dalam memberikan pembelajaran. Contohnya setiap guru-guru kalian sedang belajar untuk memberikan materi secara kreatif agar pembelajaran di rumah tidak terasa membosankan tentunya. Siswa-siswa pun dituntut untuk kreatif dalam pembelajarannya, karena banyak sekali dari kita, bahkan Bapak Ibu guru pun masih belajar dalam hal teknologi ya. Jadi kita dituntut untuk kreatif, belajar agar pembelajaran jarak jauh ini bisa terus berjalan dengan baik. Kemudian kita yang terakhir adalah kita dituntut untuk rajin. Rajin dalam arti setiap yang sudah kita rencanakan, setiap tugas-tugas yang sudah diberikan, itu kita tetap terus tekun melakukannya, tidak berhenti ya. Rajin. Oke. Kalau kita melihat firman yang tadi kita baca, Tuhan bilang akan membuat jalan bagi kita di padang gurun, membuat sungai di padang belantara. Kalau kita pikir, mana ada sih jalan di gurun itu? Kan isinya cuma pasir. Kalau kita sering nonton TV gitu tentang The Mummy ya kan, itu dengan gurun ya, sering aktivitas tentang gurun.
Ketika manusia menjejakkan kaki atau unta menjejakkan kaki di situ, gak lama kemudian tersapu angin, wush, gitu kan, hilang gitu aja. Jadi di mana jalannya? Nah. Kemudian di padang belantara apa lagi? Boro-boro yang namanya sungai. Air hujan yang tergenang sebentar saja itu pasti langsung kering. Jadi ya gak bakal mungkin, gak bakal bisa itu yang namanya jalan di padang gurun, sungai di padang belantara, itu gak mungkin. Sama kayak halnya dengan pandemi ini. Kita saat ini mungkin sedang berpikir, mana mungkin sih kita bisa ngelewatin ini, mana mungkin sih ada obatnya. Pasti itu yang sedang kita alami saat-saat ini. Nah, anak-anak, pernyataan seperti itu menunjukkan bahwa kita ini bukan Tuhan. Ya, kita bukan Tuhan. Dan kita masih buta rohani. Kita bukan Tuhan, artinya yang kita harus lakukan adalah berserah, bergantung padanya. Percayakan hidup kita hanya kepada Tuhan. Artinya apa? Kita tidak boleh sombong ya. Dalam arti karena kita udah tahu segalanya misalnya, atau berlagak tahu lah ya. So tahu gitu. Apalagi sekarang udah ada Google kan. Jadi kalau kita nggak tahu, tinggal kita ketik, keluar semua itu jawaban-jawabannya. Nggak usah jauh-jauh loh. Contoh misalkan ketika ujian gitu ya, atau mengerjakan tugas lah, jangan ujian, terlalu ekstrim. Mengerjakan tugas, misalkan ada pertanyaan, apa itu teks deskripsi? Contohnya, jika itu pertanyaan bahasa Indonesia ya, tinggal kita ketik di Google, langsung muncul teks deskripsi adalah merupakan bla bla bla, langsung keluar semua tuh, banyak sekali, sehingga membuat kita berlagak tahu, berlagak sepertinya kita tahu segalanya. Gitu ya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, dari yang kita alami pada saat-saat ini sebenarnya udah menunjukkan Google tidak bisa membantu kita melewati pandemi ini. Artinya apa? Tidak semua kita ketahui. Karena tadi kita bukan Tuhan. Karena itu kita harus punya, kita harus memiliki sikap yang rendah hati dan lemah lembut. Supaya apa? Supaya jiwa, hati, dan pikiran kita mendapatkan ketenangan. Terutama dalam masa-masa sukar ini ya. Kita sering merasakan yang namanya panik, bingung juga kan. Apalagi di tengah-tengah pandemi ini ekonomi sangat jomplang ya. Kalian ngerasain lah. Apalagi sekarang kalian yang belajar dari rumah biasanya dapat uang jajan 10.000, bahkan sampai yang 50.000 misalnya ya. Saat ini kalian tidak dapat jajan sama sekali. Bahkan ketika kalian minta untuk dibelikan kuota pun itu kayaknya seret banget, susah sekali. Contohnya ya. Oke. Seperti firman yang tadi disampaikan, Tuhan akan menyediakan jalan. Tuhan akan, itu penggambarannya ya, Tuhan akan memberikan sungai di padang belantara. Berarti kan itu Tuhan sedang memberikan kita harapan. Tuhan sedang menenangkan jiwa kita terhadap masalah-masalah yang sedang kita hadapi. Tuhan sediakan jalan, Tuhan sediakan hari-hari baik, contohnya seperti yang dikatakan tadi. Jadi jika kita orang yang lemah lembut dan rendah hati, kita pasti berkata seperti ini. Oh iya Tuhan, aku percaya. Itu yang akan kita katakan. Kemudian kita akan katakan, tolonglah aku Tuhan, supaya bisa melihat keajaiban dan merasakan ketenangan jiwa dan pikiran kami.
Pasti itu yang akan kita sampaikan, bukan keluhan-keluhan yang tadi yang sudah dicontohkan. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, apabila Tuhan berkata seperti ini kepada kita, "Aku akan membuat hidupmu lebih baik." Jangan sampai kita nantinya berkata seperti ini, "Aduh, mana mungkin Tuhan, COVID gini, bokap gue dipecat, mama jualannya cuma dagangan kecil, cuma kopi-kopi di pinggiran jalan, cuma jualan Bob Ice misalnya ya. Mau dikasih tugas online, gak punya HP, gak punya duit. Sekalinya punya HP, kuotanya mahal banget, gak bisa kebeli. Apa bisa lanjutin sekolah jarak jauh seperti ini?" Jadi di mana yang namanya hidup lebih baik itu di mana? Ya, pasti kita berkata seperti itu ya. Oke. Yang kedua, kasusnya seperti ini. Apabila Tuhan berkata seperti ini lagi ya, "Aku akan membuat hidupmu bahagia." Oke, saya juga pasti langsung. Bahkan saya pun kadang suka berpikir gitu, mana mungkin sih Tuhan jadi lebih baik dari yang kemarin aja, sulit sekali. Apalagi jadi bahagia. Dengan rentetan-rentetan masalah yang udah dihadapi, pusing dengan tugas, banyak, jubel istilahnya. Hari ini ada, besok ada lagi, besok ada lagi, nggak berhenti-berhenti. Gimana bisa bahagia? Nggak ada waktu istirahatnya, gitu kan? Tadi dibilang contohnya ayah berpenghasilan kecil, akhirnya apa? Ayah dan ibu berantem di rumah, pusing kepala ngeliatinnya kan? Terus ngeliatin adek yang masih kecil misalnya, rewel, nggak bisa diatur, banyak maunya juga, gitu kan? Atau kalau kita punya kakak kita cuma bisa pergi aja gitu tanpa memberikan solusi, gitu kan? Atau menenangkan hati kita sebagai adik. Pasti kita bilang ke Tuhan, bagaimana mungkin bisa bahagia? Mana mungkin? Pasti itu yang sedang kita rasakan di masa pandemi ini. Pasti. Pertanyaannya selalu seperti ini, mana mungkin Tuhan bisa bahagia? Mana mungkin Tuhan bisa lebih baik dari hari ini? Mana mungkin sekarang aja begini, besok pasti masih begini. Ya, sering ya kita bertanya seperti itu. Oke, nah, siswa-siswi SMP Tugu Bakti, jadi usahakanlah miliki sikap yang rendah hati dan lemah lembut, supaya ketika kita menghadapi sikon atau kondisi seperti tadi, apalagi di masa pandemi ini, kita bisa diberikan ketenangan, bisa diberikan kepekaan, supaya tidak jadi buta rohani lagi. Kita pasti memiliki pengharapan bahwa kita nggak sendirian, kita punya Tuhan. Kita mau berdoa, kita mau minta pertolongan Tuhan, bukannya kita malah lari ke tempat lain atau lari ke Tuhan-Tuhan lain, misalnya seperti itu ya. Jadi sikap yang lemah lembut dan rendah hati itu seperti apa sih? Setidaknya kalau kita punya sikap yang lemah lembut, akan terlihat jelas. Bagaimana terlihatnya? Kita pasti orangnya mau mendengar, kita pasti orangnya mau belajar, kita pasti mau dinasihati, apalagi diberitahu. Kita pasti mau dan bersedia diingatkan. Pasti mau banget yang namanya ditegur atau dikritik oleh teman kita, oleh guru, dan orang tua di rumah. Ketika kita punya sikap hati yang lemah lembut dan rendah hati.
Anak-anakku, percayalah, Tuhan tidak akan membuat harapan itu sirna. Hari-harimu yang sedang terjadi pada saat ini tidak akan sia-sia. Hari ini akan menjadi pembelajaran di masa yang akan datang, di mana Tuhan sudah mempersiapkan jalan, sudah memberikan harapan bagi kita semua. Saat ini sebenarnya kalau kita punya sikap hati yang lemah lembut dan rendah hati tadi, saat ini kita pasti mampu berpikir bahwa seperti ini. Mungkin Tuhan sedang mempersiapkan masa depan bagi kami, keluarga kami saat ini. Kami sedang diuji bagaimana kami melewati masa-masa ini dengan terus berpengharapan tanpa berputus asa. Tuhan adalah orang yang menang dan kami adalah anak-anaknya. Kami juga ingin menang seperti Tuhan. Maka mari kita semua katakan dengan sungguh-sungguh seperti ini ya. Ya Tuhan, aku percaya. Katakan itu di dalam hatimu. Ya Tuhan, aku percaya. Sehingga kita dimampukan, sehingga kita bangkit dan berkarya dalam badai COVID-19 ini. Tuhan memberkati. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaannya selama ibadah pada hari ini. Terima kasih juga Tuhan untuk firman yang sudah disampaikan. Semoga firman yang disampaikan bisa menjadi pedoman bagi kehidupan kami sehari-hari. Bapak, iringi dan sertai pembelajaran kami dari hari Senin sampai hari Jumat. Kiranya Engkau yang berkati dan sertai setiap kami pribadi lepas pribadi. Bapak, berikan kami kesehatan dan kekuatan agar kami bisa menjalani pembelajaran jarak jauh ini dengan baik. Terima kasih Bapak, hanya dalam penyertaan-Mu kami mohon. Haleluya, amin.